Ini adalah sebuah cerita tentang seorang dukun beranak yang dihantui oleh arwah janin hasil praktik aborsi. Begini cerita selengkapnya. Di pinggir desa yang sunyi, berdiri sebuah rumah tua berhalaman luas, terhalang pagar bambu dan pohon-pohon rimbun yang menjuntai liar seperti tangan yang tak ingin dilepaskan. Di sanalah Mak Ranti tinggal seorang diri, dikelilingi kabar burung, desas-desus dosa, dan rahasia yang hanya malam yang tahu. Dulu, ia adalah dukun beranak yang dihormati, dipanggil untuk membantu persalinan dan menangani masalah kewanitaan. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, rumahnya lebih sering dikunjungi saat matahari telah tenggelam oleh pasangan-pasangan muda yang wajahnya dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Mereka datang dengan satu permintaan, menghapus aib yang tumbuh dalam perut. Mak Ranti tak pernah bertanya banyak. Ia hanya menyuruh mereka datang di malam Jumat, membawa bayaran dan kain putih. Setelah prosesnya selesai, ia menggali lubang kecil di bawah pohon Kamboja tua di belakang rumah, tempat yang kini menjadi kuburan sunyi bagi janin-janin yang tak sempat menangis. Lebih baik begini, gumam Mak Ranti suatu malam sambil menepuk-nepuk tanah yang baru ditimbunnya, daripada hidup mereka nanti penuh cemoohan. Namun malam itu berbeda. Saat ia menutup pintu dan bersandar di kursi reyotnya, telinganya menangkap suara, samar, pelan, seperti hembusan angin, tapi tak berasal dari luar. Mak. Mak Ranti menoleh. Tak ada siapa-siapa. Lampu gantung di langit-langit berayun pelan, menciptakan bayangan-bayangan bergerak di dinding kayu. Ia menarik napas dalam, mencoba menepis firasat buruk yang tiba-tiba mencengkeram dadanya. Tapi saat malam makin larut, suara itu kembali. "Ibu, dingin." Seketika tubuh Mak Ranti membeku. Sumber suara itu dari lantai, dari bawah tanah. Ia berdiri dengan susah payah, menggenggam kain selendang yang biasa ia pakai saat memandikan mayat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ditatapnya pohon Kamboja dari balik jendela, dan untuk sepersekian detik ia melihat sesuatu berdiri di sana. Bayi, tapi berdiri. Kepalanya besar dan miring ke samping. Matanya tak punya bola mata, hanya hitam. Ia tersenyum pada Mak Ranti, senyum yang tak pernah diajarkan manusia. Mak Ranti mundur, jatuh ke lantai. Ia mencoba merapal doa, tapi lidahnya keluh. Matanya tak berani menatap lagi ke jendela, tapi ia tahu makhluk itu masih di sana. Malam itu, pohon Kamboja di belakang rumah Mak Ranti mulai bergoyang sendiri, meski angin tak berembus. Dan dari tanah, terdengar suara-suara kecil tertawa, dan menangis bersamaan. Mak Ranti tak tidur semalaman, karena untuk pertama kalinya, ia merasa rumahnya bukan lagi miliknya. Ia hanya tamu di antara anak-anak yang tak pernah lahir, tapi tak pernah benar-benar mati. Malam itu langit tak memamerkan bintang. Awan menggantung rendah, menekan udara desa dengan hawa pengap yang membuat orang sulit bernapas lega. Di kejauhan, suara kodok bersahutan, sesekali diselingi lolongan anjing yang tak jelas arah. Mak Ranti sedang duduk di ruang tengah, menumbuk ramuan di dalam cobek batu. Tangannya cekatan, tapi pikirannya kacau. Sejak malam kemarin, suara-suara itu belum berhenti. Dari balik lantai, dari sudut kamar, dari dalam sumur, semuanya menggumamkan panggilan lirih, seakan menuntut. Pintu depan tiba-tiba diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Pelan tapi tegas, seolah mengetuk langsung ke dadanya. Mak Ranti mengangkat wajah. Hatinya enggan, tapi ia tahu malam ini jadwalnya. Ia membuka pintu, dan di depannya berdiri seorang gadis muda, masih berseragam sekolah,
Wajahnya pucat dan matanya sembab. Di belakangnya berdiri seorang pria muda, mungkin pacarnya, tak berani menatap Mak Ranti langsung. Wajah mereka menyimpan rasa malu, takut, dan yang paling kentara, putus asa. "Aku hamil 3 bulan," bisik gadis itu. Mak Ranti hanya mengangguk, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk." Tak ada banyak bicara. Mereka tahu prosedurnya. Gadis itu menyerahkan amplop berisi uang, kain putih, dan botol kecil berisi darah haid terakhir. Permintaan khas dari Mak Ranti, yang katanya untuk memanggil roh rahim. Sang pacar disuruh menunggu di luar. Di dalam, Mak Ranti menyiapkan air rebusan daun sirih, jarum besar, dan seutas benang. Udara di dalam kamar pengobatan seolah lebih dingin dari luar, meski tak ada kipas atau jendela terbuka. Saat proses berlangsung, gadis itu menangis pelan, nyaris tak terdengar. Tapi ada satu saat ketika tangisnya berubah menjadi jeritan. Jeritan yang membuat Mak Ranti terdiam sejenak. Karena dari balik tangis gadis itu, terdengar suara lain, suara anak kecil, ikut menangis. Tapi bukan dari tubuh gadis itu. Dari bawah tanah, dari bawah lantai kayu. Mak Ranti mempercepat proses. Selesai, ia bungkus janin kecil itu dengan kain putih dan letakkan dalam baskom. Tubuh mungil itu belum sepenuhnya terbentuk, tapi kepalanya sudah jelas, jari-jarinya kecil dan lembek. Ia menatapnya sejenak. Biasanya ia tak pernah berhenti seperti ini. Dan malam itu, janin itu membuka matanya. Walau hanya 1 detik, Mak Ranti tersentak, menjatuhkan baskom. Gadis diranjang pingsan. Baskom itu terguling ke lantai, tapi tak ada suara duk. Hanya tawa kecil, seperti anak-anak bermain petak umpet. Ia mengubur janin itu seperti biasa, di bawah pohon Kamboja. Gali, tanam, tabur kapur, dan tutup. Tapi saat tangannya menyentuh tanah terakhir, kulit tangannya melepuh. Seolah tanah itu menolak kehadirannya. Di rumah, gadis itu terbangun. Matanya merah, mulutnya bergetar. "Aku dengar mereka, Bu," katanya pelan. "Mereka bilang, 'Temani kami.'" Mak Ranti menatapnya dengan ngeri. Karena itu kalimat yang selalu muncul di mimpinya. Pagi itu, hujan turun tipis. Embun masih menggantung di ujung-ujung daun saat Bu Yani, tetangga terdekat Mak Ranti, sedang menyapu halaman. Hidungnya mengernyit saat angin lembab membawa aroma aneh dari arah rumah sebelah. Bau itu bukan bau sampah. Bukan juga bau bangkai binatang. Itu bau daging membusuk. Busuk yang dalam. Busuk yang menyimpan cerita. Bu Yani memandang ke arah pohon Kamboja Mak Ranti yang menjulang seperti penjaga diam. Daunnya layu dan di bawahnya tanah terlihat berbeda, lebih gelap, lebih lembab, seolah sering digali, lalu ditutup kembali. Ia menelan ludah. Matanya terbelalak saat melihat sesuatu menyembul dari tanah. Sepotong kain putih lusuh mencuat seperti tangan yang hendak merangkak keluar. Ketakutan merayap, tapi rasa penasaran lebih kuat. Dengan tangan gemetar, Bu Yani mengambil galah bambu dan mencungkil tanah itu pelan. Ada sesuatu di sana. Kainnya terbuka sebagian, memperlihatkan tulang-tulang kecil. Terlalu kecil untuk manusia dewasa. Terlalu teratur untuk bangkai binatang. Lalu ia melihatnya, kerangka tangan mungil, lengkap dengan jari-jari, seolah masih ingin meraih sesuatu. Bu Yani mundur sambil berteriak, "Ya Allah, anak siapa ini?" Teriakannya menarik perhatian warga sekitar. Dalam waktu singkat, beberapa orang berkumpul di depan rumah Mak Ranti. Mereka menatap halaman belakang itu dengan tatapan tak percaya. Seorang pemuda desa, Darto, memberanikan diri menggali lebih dalam.
Tak lama, ia menemukan 3, 4, 5 bundelan kain serupa. Semua berisi sisa-sisa janin. Satu di antaranya masih memiliki mata yang belum sepenuhnya terurai. Warga mulai mual, menangis. Ada yang muntah, ada pula yang memaki-maki. Selama ini kita pikir dia menolong orang melahirkan, kata Darto gemetar. Tapi dia bikin kuburan anak-anak di sini. Seseorang menggedor pintu depan Mak Ranti, tapi rumah itu terkunci. Tirai-tirai tertutup. Tak ada suara dari dalam. Sementara itu, Mak Ranti duduk di tengah ruangnya. Tubuhnya gemetar, tangannya berlumuran tanah, matanya menatap kosong ke arah dinding. Di sekelilingnya, kursi goyang bergoyang sendiri. Pintu lemari terbuka perlahan, dan cermin di pojok ruangan mulai retak. Garis-garis retak itu membentuk bayi menangis. Wajahnya tanpa mulut, hanya lubang besar yang menganga. Dan suara-suara itu kembali. Mak, kami dingin. Kenapa kami ditanam, bukan disayang? Kenapa Mak bohong, bilang semua akan baik-baik saja? Lalu terdengar ketukan. Bukan dari pintu, tapi dari bawah lantai kayu, tepat di bawah tempat Mak Ranti duduk. Tok, tok, tok. Mak, buka, kami mau main. Mak Ranti memekik dan menutup telinganya. Tapi suara itu masuk langsung ke dalam kepala. Di luar, warga mulai membongkar halaman belakang lebih luas. Mereka menggali dan menggali. Dan saat sore menjelang, mereka berhenti. Karena jumlah janin yang ditemukan melebihi apapun yang bisa mereka terima. 27. Dan semuanya tak tercatat, tak bernama, tak diakui. Malam turun cepat seperti tirai gelap yang enggan digeser. Rumah Mak Ranti kini tak hanya dikepung kabar, tapi juga amarah. Warga tak berani masuk, tapi juga tak bisa tidur. Di malam yang seharusnya sunyi, terdengar suara langkah kaki kecil berlari-lari di sekitar rumah. Kadang terdengar suara tawa, tipis, ringan, tapi kosong. Di dalam rumah, Mak Ranti duduk termangu. Tubuhnya membungkuk, wajahnya kotor, rambutnya kusut, dan matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Rumah itu sudah berubah. Benda-benda berpindah sendiri. Cermin tak lagi memantulkan bayangan dengan benar. Terkadang menampilkan anak-anak yang berdiri mematung, menatap dari belakang. Suatu malam, Mak Ranti terbangun karena suara seseorang menyanyikan lagu Nina Bobo. Tapi suaranya terlalu serak, terlalu tua, dan terdengar dari lemari pakaian. Dengan napas memburu, ia membuka pintu lemari perlahan. Di dalamnya gelap. Tapi saat ia menoleh ke bawah, ada 2 pasang kaki kecil berdiri diam. Ia menjerit dan menutup pintu cepat-cepat. Tapi saat berbalik, 3 anak kecil berdiri di belakangnya. Mereka mengenakan kain putih yang sobek, tubuh mereka kotor tanah, dan wajah mereka tak sempurna. Salah satu tanpa mata, yang lain tak punya hidung. Tapi mereka semua tersenyum, senyum lebar dan retak. Mak, ayo main, bisik mereka bersamaan. Mak Ranti mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Tiba-tiba rumah itu seperti hidup. Lantai memuai, tembok bernafas, dan suara tangis bayi memenuhi setiap sudut. Ia merangkak menuju altar kecil, tempatnya biasa berdoa. Tapi bahkan di sana, bau darah dan tanah basah tak bisa hilang. Di salah satu mimpi buruknya yang datang malam itu, Mak Ranti berjalan di halaman belakang rumahnya. Tapi bukan sebagai dirinya. Ia menjadi salah satu dari anak-anak itu. Tanpa suara, tanpa nama.
Ia berdiri bersama puluhan anak lain, menatap rumah dari kejauhan. Lalu semua menoleh padanya bersamaan dengan mata hitam legam. "Maukah Mak jadi ibu kami? Kami sudah menunggu." Mak Ranti terbangun dengan tubuh gemetar dan mendapati seluruh dinding rumahnya dicoret-coret oleh tangan kecil. "Ibu, main. Kami di sini." Dan di langit-langit rumah tergantung boneka-boneka kain milik pasien-pasien lamanya yang entah sejak kapan tergantung, berputar perlahan. Meski tak ada angin, sudah 3 malam berturut-turut Mak Ranti tak tidur. Matanya sembab, tubuhnya kurus seperti menyusut oleh ketakutan. Di dalam rumah, jam dinding berhenti berdetak sejak malam janin terakhir dikubur. Bau anyir tak lagi bisa ditutupi oleh dupa atau ramuan. Bahkan dupa pun sekarang padam sendiri, seperti ditampar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di luar, pohon Kamboja tumbuh makin aneh. Daun-daunnya menguning meski musim hujan. Dahan-dahannya melengkung ke bawah seolah terbebani oleh sesuatu. Dan kini mulai muncul buah, bukan bunga seperti biasanya. Buah itu bulat, kenyal, lembab, dan saat jatuh ke tanah mengeluarkan cairan merah muda. Salah satu buah yang jatuh pecah di tanah, dan seorang bocah tetangga yang tak sengaja mendekat menangis keras karena mengaku melihat wajah bayi di dalam buah itu. Wajah yang membuka mata dan tersenyum padanya. Warga mulai ketakutan. Mereka memutuskan untuk melaporkan ke aparat desa. Tapi sebelum tindakan diambil, sesuatu terjadi. Malam itu, suara tangisan bayi terdengar di seluruh desa. Dari atas pohon, dari sumur, dari celah-celah atap. Bahkan beberapa ibu yang memiliki bayi beneran mengaku bayi mereka tiba-tiba tertawa sendiri, lalu menangis sekuatnya hingga fajar. Beberapa warga bermimpi sama, berjalan melewati halaman Mak Ranti, lalu dihampiri puluhan anak kecil bertubuh kotor, menangis, lalu satu persatu memeluk dan menarik mereka ke dalam tanah. Sementara itu di rumah Mak Ranti, dinding rumahnya mulai retak, bukan karena usia, tapi karena tangan-tangan kecil mulai keluar dari sana. Kadang hanya jari, kadang satu tangan lengkap, kadang tangan itu memegang sesuatu. Boneka, rambut, bahkan pecahan tengkorak. Mak Ranti mencoba melawan. Ia membakar kemenyan, membaca mantra, menyiram rumah dengan air sirih dan kunyit. Tapi tak ada yang mempan. Ia sadar, ini bukan gangguan biasa. Ini tuntutan, dosa yang tumbuh. Di malam yang paling sunyi, ia mendengar langkah kaki kecil menuruni tangga rumah. Ia tahu ia tinggal sendiri, tapi suara itu tak hanya satu, puluhan, 100, ribuan. Seperti sekolah dasar berpawai di dalam rumahnya. Tiba-tiba cermin di ruang tengah pecah. Di antara pecahannya tercermin pemandangan halaman belakang. Pohon Kamboja kini berbuah puluhan kepala bayi kecil, menggantung seperti lentera neraka. Beberapa membuka mata, beberapa tersenyum, beberapa menangis darah. Mak Ranti merangkak ke pojok ruangan dan memohon ampun. Cukup, cukup. Ibu minta ampun. Ibu hanya ingin membantu. Ibu cuma... Dan terdengar bisikan. Bukan bantu, Mak. Bunuh. Fajar belum sempurna menyingsing saat Mak Ranti menyeret cangkul tua ke halaman belakang. Tangan tuanya gemetar, lututnya nyaris tak sanggup menopang tubuh. Tapi tekad dalam hatinya lebih besar dari rasa takut.
Ia tahu, ini bukan soal menghindar lagi. Ini tentang membayar. Dengan napas tersengal dan tubuh dibalut selendang putih bekas kain kafan, ia mulai menggali. 1 lubang, 2 lubang, 3, 6, 10. Setiap kuburan kecil ia buka. Seikat kain putih berisi tulang mungil ia temukan. Tapi ada yang aneh. Beberapa kuburan tak berisi apapun. Kosong. Hanya tanah basah dan bau darah basi. Saat menggali kuburan ke-17, cangkulnya membentur sesuatu keras. Bukan batu, tapi peti kecil yang tak pernah ia tanam. Dengan gemetar ia buka. Dan di dalamnya, cermin kecil yang terbuat dari tulang. Di permukaannya, pantulan wajahnya sendiri, tapi penuh darah. Di belakang pantulan itu, anak-anak kecil berjajar. Tak lagi bersembunyi. Mereka kini menatapnya langsung. Dengan wajah hampa. Tak meminta, tapi menghakimi. Mak Ranti mundur, jatuh ke tanah, cangkulnya terlepas. Langit mendadak gelap, meski matahari sudah tinggi. Pohon Kamboja menghitam, daunnya rontok satu persatu, seperti salju neraka. Buah-buah kepala bayi itu jatuh dan mulai bergerak. Mulut-mulut kecil mereka mengeluarkan suara yang sama. Ibu, main yuk. Gali lagi, Mak. Masih ada yang belum keluar. Mak Ranti berteriak, memeluk tubuhnya sendiri, memohon ampun, membaca doa, tapi lidahnya terasa kaku. Seolah tak ada lagi yang bisa menghapus dosa sebesar itu. Dalam histerianya, ia membakar dupa terakhir dan menyiram tanah dengan air kembang 7 rupa. Dan saat itu, tanah di bawahnya bergetar. Dari dalam tanah muncul sesuatu. Tangan-tangan kecil, puluhan, ratusan, merangkak, mencengkeram, menarik tubuh Mak Ranti perlahan ke dalam tanah. Ia meronta, berteriak, tapi tak ada yang melihat, tak ada yang menolong. Sebelum tubuhnya hilang sepenuhnya, satu anak kecil berdiri di dekat wajahnya. Tubuhnya penuh darah, namun matanya bersinar seperti manusia. Ia mendekat dan berbisik ke telinga Mak Ranti. Mak bohong, kami tak pernah tidur. Tanah menutup kembali, sunyi. Hanya pohon Kamboja yang tersisa, daunnya gugur, buahnya pecah. Dan di tanah yang baru tergali itu, ada bekas-bekas kecil tapak kaki mungil, mengarah masuk ke rumah, satu persatu. Sudah lebih dari 6 bulan sejak Mak Ranti menghilang. Tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Beberapa bilang ia kabur karena takut dihukum. Ada yang bersumpah melihatnya duduk diam di bawah pohon Kamboja seminggu setelah penggalian. Lalu menghilang begitu saja, tanpa jejak. Yang pasti, rumahnya kini kosong, sunyi, dan tak tersentuh. Tak ada yang berani masuk. Aparat desa pernah mencoba menjual rumah itu murah ke orang kota. Tapi setiap pembeli yang datang hanya bertahan sebentar. Ada yang mimpi buruk, ada yang mendadak sakit keras. Satu keluarga bahkan mengaku melihat anak kecil berbaris di halaman, memandangi mereka dari balik jendela. Pohon Kamboja itu masih berdiri, layu, hitam, dan tak lagi berbunga. Namun setiap malam Jumat, warga sekitar mengaku mencium bau anyir darah dan bau dupa terbakar, meski tak ada siapa-siapa. Dan kadang, kalau kau lewat terlalu dekat saat malam, akan terdengar suara kecil dari balik pagar bambu itu. Tawa anak-anak, langkah kaki kecil, dan bisikan, "Ibu!"
Rumah itu bukan kosong, hanya menunggu ibu baru.